Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian baca kitab kita, kitab Al-Muntaqa min Tamil Hawa karya Asy-Syaikh Al-Imam Abil Faraj Ibnu Jauzi rahimahullahu taala yang diringkas oleh Khalid Abu Shalih hafizahullahu taala. Pada kesempatan siang hari ini bab yang akan kita bahas, yang akan kita baca bersama adalah fi madhis sabri wal hathi alaihi, tentang ujian terhadap kesabaran dan anjuran untuk melakukannya. Wa id qad qadimna dammal hawa wa umirna bi mukhalafati nafs wa la imkana li mukhalafatiha wa tarki hawaha illa bis sabri falnaqul fi fadlihi wa syarafihi wal amri bihi wallahu muwaffiq. Pada bahasan yang sebelumnya telah dijelaskan tentang celaan terhadap hawa nafsu dan perintah untuk menyelisih hawa nafsu tersebut, dan dijelaskan pula bahwasanya hawa nafsu tersebut tidak akan bisa diselisihi, tidak akan bisa ditinggalkan kecuali dengan kesabaran. Oleh karenanya bahasan selanjutnya dari kitab ini adalah tentang fadlihi, tentang keutamaan dari kesabaran itu, wasyarafihi, dan kemuliaan-kemuliaan dari kesabaran tersebut, wal amri bihi, dan perintah untuk melaksanakan kesabaran tersebut. Wallahu muwaffiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk bisa menelaah dan mengamalkan apa yang akan dibahas pada bahasan ini dari kitab ini. Wasabru fil lughah, sabar secara etimologi atau secara bahasa berarti al-habzu, menahan. Wa kullu man habasa syai'an faqad sabarahu, dan siapa saja yang telah menahan sesuatu maka dia telah sabar dari sesuatu tersebut. Wa minhul masburah allati nuhiya anha, dan dari kata sabar tersebut itu ada istilah al-masburah. Al-masburah itu dilarang oleh syariat Islam. Apa itu masburah? Al-masburah wahya ad-dajjajah wa nahwiha, yaitu hewan seperti ayam atau semisalnya. Tutakhadhu faradan wa turma hatta tuqtal, yang dijadikan sebagai sasaran tembak. Dia dilempari, ditembak, dipanah sampai dia mati, dan ini dilarang oleh syariat. Dan ad-dajjajah atau hewan yang dijadikan sasaran tersebut dinamakan dengan istilah al-masburah di dalam syariat Islam. Wa sumiya Ramadan syahru as-sabr, dan Ramadan itu dijuluki dengan syahrul sabr atau bulan kesabaran, li'annahu syahrun tuhbasu fihi nafsu amma tanaza'a ilaihi minal mat'ami wal mashrabi wal mukah. Karena pada bulan tersebut hawa nafsu itu ditahan, hawa nafsu dikekang dari segala sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu tersebut, yang berupa makanan, minuman, ataupun perkawinan. Wasabir habisun li nafsihi amma tanaza'a ilaihi minal mustaha, dan orang yang sabar itu ia menahan dirinya dari apa-apa yang dia syahwati, apa-apa yang dia nafsui. Au syakwa alam, dan dia menahan dirinya dari keluh kesah terhadap suatu penderitaan. Wa sumiya as-sabiru fil musibah sabiran li'annahu habasa nafsahu 'anil jaza', dan orang yang sabar ketika musibah, ketika ditimpa musibah, itu dinamakan juga termasuk di antara orang yang sabar. Kenapa? Karena dia bisa menahan dirinya dari yang namanya keluh kesah, dan namanya jaza atau keluh kesah atau semisalnya ketika ditimpa musibah. Wa haka Abu Bakar Ibnu Al-Anbari an ba'd al-ulama annahu qala innama sumiya as-sabru sabran li'anna tamarrurahu fil qalbi wa iz'ajahu li nafsi ka tamarruris sabiri fil fammi. Kenapa kok sabar itu dinamakan dengan sabar? Sabar itu dinamakan dengan sabar karena pahit getirnya di dalam hati dan gangguannya terhadap jiwa itu seperti pahitnya pohon bakung. Pohon bakung itu rasanya pahit, seperti pahit getirnya pohon bakung di mulut. Jadi sabar itu rasanya pahit. Wa'alam wafaqakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik, annas sabra mimma ya'muru bihil aql, bahwasanya kesabaran itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh akal. Jadi akal kita itu memerintahkan kita untuk melakukan kesabaran. Wa innamal hawa yanha anhu, akan tapi hawa nafsu kita melarang kita untuk melakukan kesabaran tersebut. Fa idza fudilat fawaidus sabri wa ma tujlabu minal khairi ajilan wa ajilan banat hina idin fadailul aqli wa khasasatil hawa. Apabila faidah-faidah kesabaran dan segala sesuatu yang timbul dari hal tersebut, dari sabar tersebut, akibat dari kesabaran tersebut itu diutamakan, banat hina idzin fadhail aql, maka keutamaan akal itu akan menjadi jelas, dan jelas pula
buruk dan tercelanya dan hinanya hawa nafsu. Wa'lam anna sabr yanqasimu qismain, sabrun 'alal mahbub wa sabrun 'anil makruh. Sabar itu terdiri dari atau terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sabar dari yang dicintai, dari segala sesuatu yang disukai, wa sabrun 'anil makruh, dan yang kedua adalah sabar dari hal-hal yang tidak disukai. Fa ta'atu muftaqiratun ila sabri 'alaiha, dan ketaatan itu butuh yang namanya sabar di atasnya. Wal ma'siyatu muftaqiratun ila sabri 'anha, dan maksiat itu butuh kesabaran darinya. Jadi orang itu untuk melakukan suatu ketaatan butuh yang namanya kesabaran untuk tetap senantiasa berada di atasnya. Dan orang juga butuh kesabaran untuk tidak melakukan maksiat. Walamma kanatin nafsu majbulatan ala hubbil hawa fakanat bittabi'i tas'a fi talabihi iftaqarat ila habsiha amma tu'di 'aqibatuhu. Dan hawa yang namanya diri, yang namanya jiwa ini itu diantara tabiatnya adalah menyukai segala sesuatu yang disyahwati, segala sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Maka tentu saja hawa nafsu itu akan senantiasa berusaha untuk mencari kelezatan-kelezatan yang dia pandang sebagai kelezatan itu. Oleh karenanya sangat dibutuhkan yang namanya penahan, yang namanya penahan hawa nafsu, supaya hawa nafsu itu tidak membawa akibat buruk di kemudian hari. Wala yaqdiru 'ala isti'mal as-sabr illa man 'arafa 'aibal hawa wa talamaha 'uqbas sabri. Dan orang itu tidak akan mampu untuk melakukan kesabaran, untuk bersabar, kecuali dia telah mengetahui aib-aib, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan hawa nafsu. Wa talamaha 'uqbas sabr, kecuali dan apabila dia sudah mengetahui atau memprediksi akibat-akibat baik dari kesabarannya itu. Fahina idzin yahunu alaihi ma sabara alaihi wa anhu. Dan apabila ia telah mengetahui hal tersebut, telah mengetahui akibat baik dari kesabarannya, telah mengetahui aib-aib hawa nafsu, maka insyaallah dia akan mudah untuk melakukan kesabaran, dia akan mudah untuk bersabar di atas ketaatan, dia akan mudah untuk bersabar untuk tidak melakukan maksiat-maksiat. Wa bayanu dzalika bimithil atau bimithil wa huwa anna imra'atan mustahsanatan marrat 'ala rajulain falamma 'aradat lahum ashtahaya nadhara ilaiha. Jadi kita bisa memahami hal tersebut dengan permisalan. Misalnya seperti ini, ada seorang wanita yang cantik, yang bersolek, itu melewati dua orang laki-laki. Nah, kemudian tentu saja dua orang laki-laki tersebut, yang namanya lelaki normal, pasti mempunyai keinginan untuk melihat, untuk memandang wanita yang cantik itu. Fajahada ahaduhuma nafsahu wa ghadda basarahu. Nah, akan tapi salah satu di antara dua lelaki tersebut itu bermujahadah, itu melarang dirinya dari memandang wanita tersebut, dan ghadda basarahu, dan dia menundukkan pandangannya. Famakanat illa lahdatan wa nasya makana. Maka dia hanya butuh sesaat saja untuk bisa melupakan sosok wanita tersebut. Jadi dia menundukkan pandangannya, dan seketika itu pula dia tak butuh waktu yang lama, wanita itu pun berlalu darinya, dan dia sudah lupa darinya. Akan tapi yang satu, awwala al-akhar fin nazar. Jadi dia justru malah melototin memandang wanita tersebut. Fa'aliqat biqalbihi fakana dzalika sabab fitnatihi wa dhahab dinihi. Maka terikatlah hatinya oleh wanita tersebut, oleh wanita cantik yang melewatinya itu, dan hal itu menjadi sebab ia terjerumus dalam suatu fitnah, suatu musibah, wa dhahab dinihi, dan hilangnya agamanya. Fabana laka anna mudaratal ma'siyah hatta tadhhab azhalu min mu'anati taubah hatta tuqbal. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat itu lebih mudah kita lakukan daripada kita harus menahan pahit getirnya, atau menahan diri, atau merasakan yang namanya taubat, menunggu sampai taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala ba'du salaf man takhayyala thawab khaffa 'alaihi al-'amal. Beberapa di antara ulama-ulama kita yang terdahulu, orang-orang pendahulu kita itu berkata, man takhayyala thawab khaffa 'alaihi al-'amal. Siapa saja yang membayangkan tentang pahala-pahala yang ia akan dapatkan, maka insyaallah amalan-amalan itu akan terasa ringan, amal-amal soleh itu akan terasa ringan baginya.